Halo, Selamat pagi. pagi. Iya, Silahkan duduk. izin duduk ya. Sadia ya? Iya, saya Nadia. Gimana kabarnya Sadia? Bisa dibilang lumayan baik sih. Sehat ya? Iya, sehat. Cuma ada sedikit batuk sih. Batuk ya, karena musimnya juga lagi tidak bagus juga. Oke, sebelumnya kalau boleh tahu, kalau Sadia datang ke ruang makeup ya? Saya pengen melakukan counseling sih sama masalah-masalah yang sedang saya hadapi. Oke. Sebelum lebih lanjut, apakah Sadia sebelumnya sudah pernah melakukan konseling? Sebelumnya belum pernah sih, ini pertama kali dari saya. Iya. Oke, jadi di sini Ibu akan kasih terlebih dahulu ya, apa itu konseling dan apa yang harus kita jalani dalam. Jadi konseling itu adalah kegiatan di mana Ibu membantu Sadia untuk mencari jalan keluar bersama-sama ya, mengatasi permasalahan yang akan datang. Oke, jadi dalam konseling itu ada beberapa asas yang harus kita lalui, yaitu asas kerahasiaan, di mana ceritanya permasalahan dari saya ini akan Ibu rahasiakan, akan kita rahasiakan dari orang lain yang kita berdua saja yang tahu. Lalu selanjutnya itu ada asas keterbukaan, yang dimana saya harus menyampaikan semua yang saya rasakan itu secara terbuka tanpa ada itu ditutupi. Jadi Ibu harap nanti Sadia penglihatannya Sadia dapat jujur. Oke. Lalu selanjutnya itu ada asas kesukarelaan, yang artinya Sadia itu datang kemari dengan kesukaraan, dengan kemauan diri sendiri, tanpa ada pasti. Apakah Sadia datang ke sini dengan kemauan diri sendiri? Iya, saya datang ke sini karena kemauan saya sendiri tanpa ada paksaan dari orang lain. Oke, bagus sekali ya. Nah, untuk waktu yang ditentukan, jadi biasanya standarnya adalah sekitar 15-20 menit saja. Apakah Sadia bisa melakukan konseling selama 15-20 menit ke depan? Bisa. Setelah ini apakah ada kegiatan yang lain? Tidak ada sih, Bu, cuma kan bentar masih kelasnya harus Masuk kelas. Iya. Oke Sadia, jadi kita sepakati waktunya sekitar 15-20 menit ya. Iya, Bu. Oke, sekarang silakan Sadia menceritakan masalah yang Sadia alami, ceritakan dengan jujur, tanpa ada yang ditutupi. Oke, silakan. Saya merasa akhir-akhir ini tugas saya itu menumpuk sih, Bu. Oke, jadi tugasnya Sadia kira-kira itu sering menumpuk ya. Iya. Kira-kira Sadia mau ceritakan kenapa tugasnya Sadia bisa menumpuk ya? Ini Bu, tugas saya tuh menumpuk gara-gara saya tuh gak enak nolak ajakan teman saya gitu. Jadi kayak ada teman saya yang sering ngajakin saya main, terus saya merasa nggak enak itu loh menolak ajakan teman saya itu. Jadi saya merasa ya oh ini mereka ngajakin main nih gitu, jadi saya mau jadi tugasnya belakangan aja gitu. Jadi mungkin itu juga penyebab tugas saya menumpuk. Berarti Sadia tugasnya itu sering menumpuk gara-gara Sadia susah untuk menolak ajakan temannya Sadia untuk seperti itu. Iya, Oke, jadi sebenarnya Ibu bisa lihat sebenarnya Sadia itu punya rasa tanggung jawab yang tinggi ya terhadap tugasnya Sadia, namun terhalang dengan ajakan temannya Sadia untuk bermain, dan Sadia susah untuk menolak ajakan tersebut. Seperti itu? iya benar. Ketika temannya Sadia datang untuk mengajak Sadia bermain, tetapi Sadia masih ada tugas, apa yang Sadia pikirkan saat itu? Saya
takut menolak sih ajakan teman saya itu. Jadi mereka takut menolak, saya tetap ikut bermain sama teman saya. Jadi Sadia takut untuk menolak. Kenapa Sadia takut untuk menolak? Padahal Sadia udah tahu. Saya takut menolak itu takut mereka tuh musuhin saya sih. Oh, menjauhi. Kamu takut mereka tidak mau bermain lagi dengan kamu. Benar. Oke, ketika kamu pikir seperti itu, berpikir takut akan dijauhi, takut tidak akan berteman lagi, apa yang akhirnya kamu lakukan? Jadi saya tetap menerima ajakan teman saya itu sih untuk bermain sama mereka gitu. Jadi kamu terima ajakan mereka untuk bermain ya. Iya benar. Nah, setelah kamu melakukan itu, apa akhirnya akibat yang kamu rasakan? Akibat yang saya rasakan tuh saya merasa kepikiran sih Bu. Kenapa bisa kepikiran itu? Saya kan kenapa saya bisa kepikiran? Karena kan tugas saya itu menumpuk lagi, terus juga pasti tugas-tugas yang saya buat itu kurang optimal lagi. Jadi akibatnya adalah tugasmu itu tidak terselesaikan dengan tidak maksimal ya, menumpuk seperti itu. Kira-kira kapan sih temannya Sadia datang untuk mengajak Sadia bermain? Di saat kapan biasanya? Biasanya di saat pulang sekolah sih mereka ngajakin main, cuma pas di sekolah juga mereka udah mempersiapkan, ayo main sini, tapi pulang sekolahnya kayak Berarti saat pulang sekolah, di saat jam-jam yang seharusnya digunakan untuk mengerjakan tugas, tetapi temannya saja malah datang mengajak bermain. Kira-kira dari Sadia sejak kapan merasa takut untuk menolak ajakan itu? Apakah baru-baru ini atau sudah lama? sebenarnya untuk susahnya menolak ajakan temennya ini saya baru menyadari akhir-akhir ini sih Bu. Cuma ternyata setelah saya pikir ini udah dari lama, cuma baru sadarnya baru-baru ini. Sudah dari dulu Sadia itu merasa takut untuk menolak ajakan temannya. Iya. Oke, Sadia, tadi kan Sadia sudah ceritakan apa yang Sadia pikirkan, apa yang Sadia lakukan, dan akibatnya seperti apa. Lalu menurut Sadia, misalnya Sadia berani untuk menolak ajakan dan temannya Sadia untuk bermain sekali misalnya, apakah temannya Sadia akan langsung menjauhi Sadia? Saya rasa tidak sih. Ya, belum tentu juga sih. Terus saya belum tentu juga sih mereka itu malah sama saya. Apakah ibu tanya sekarang ya, apakah ada bukti misalnya Sadia menolak ajakan temannya Sadia lalu mereka menjauhi kamu? Apakah ada buktinya? Sejauhnya sih tidak ada sih, masih tetap temenan sih kita. Berarti belum ada bukti yang konkret sejauh ini ya. Nah, semisalnya ini Sadia punya teman, Sadia mengajak temannya Sadia untuk bermain, tetapi temannya Sadia itu sedang mengerjakan tugas, lalu akhirnya temannya Sadia menolak ajakannya Sadia untuk bermain. Nah, apakah Sadia berpikir untuk menjauhi teman itu? Saya tidak akan menjauhi teman saya itu sih, pasti tetap ya bakal saya mengerti karena dia masih luar biasa gitu. Jadi kenapa harus memaksakan kehendak sendiri aja? Oh, bagus sekali ya. Berarti kemungkinan juga temannya Sadia berpikir seperti itu. Kemungkinan mereka tidak akan menjauhi Sadia kalau hanya sesekali menolak ajakan itu. Apakah betul seperti itu Sadia? Sepertinya betul sih Bu ya.
seperti itu. Iya. Oke, bagus sekali ya Sadia berpikir seperti itu. Berarti kemungkinan temannya Sadia juga tidak menjauhi Sadia secara langsung ya. Kalau misalnya Sadia hanya sesekali menolak ajakan mereka, apakah benar? Iya benar, saya rasa sih benar sih mereka nggak mungkin mencoba saya gitu. Kalau begitu, coba sekarang saya pikirkan kalimat yang lebih rasional pada diri Sadia dan Sadia sampaikan kepada ibu apa yang Sadia pikirkan. Yang saya pikirkan itu tidak apa-apa sih saya menolak ajakan teman saya itu Bu, karena setelah saya pikir juga teman saya pasti mengerti keadaan saya gitu Bu, apalagi kan kita banyak tugas, mereka pasti tidak akan menyusul saya, terus mereka juga pasti akan tetap berteman kok sama saya. Itu sih setelah saya pikir-pikir juga gitu ya. Bagus sekali ya Sadia, sudah berpikir baik seperti itu. Nah, kira-kira dari Sadia bagaimana perasaannya setelah berpikir rasional seperti yang tadi Sadia katakan? Saya merasa lebih plong, merasa lebih tenang, dan saya merasa lebih yakin sih kalau misalnya teman saya nggak akan marah sama saya kalau misalnya saya nggak ikut main. Oke, bagus sekali ya Sadia. Nah, kira-kira dari Sadia, apa tujuan yang ingin Sadia capai dari sekarang? Tujuan yang saya ingin capai itu saya pengen seperti yang tadi itu Bu ya, saya pengen banget untuk menolak ajakan teman saya, dan saya rasa setelah saya mengikuti konseling ini juga saya bisa menentukan atau pengen lebih bisa menolak ajakan teman saya itu sih. Baik Sadia, jadi kita akan coba belajar ya untuk bagaimana Sadia berani untuk menolak ajakan teman Sadia sesekali tanpa harus meninggalkan tanggung jawabnya Sadia sebagai seorang pelajar. Setuju? Setuju itu. Oke Sadia, Ibu ingin sampaikan coba minggu ini Sadia berani mencoba menolak ajakan temannya Sadia dan fokus untuk mengerjakan tugas yang seharusnya Sadia kerjakan. Lalu setelah itu Sadia catat hasilnya bagaimana dan apa yang Sadia rasakan setelah Sadia berani menolak ajakan temannya Sadia. Apakah bisa? Bisa Ibu, saya akan coba. Oke, kita coba secepatnya ya. Oke, bagus sekali ya Sadia. Ibu senang sekali karena Sadia sudah berani untuk datang kembali cerita kepada Ibu dan kita sudah menemukan jalan keluarnya. Ibu harap Sadia bisa menenangkan pikiran rasional seperti tadi Sadia katakan, dan memang perubahan perilaku itu memang butuh proses ya Sadia, tidak bisa langsung berubah secara seketika, perlu latihan secara berulang, pokoknya berproses. Tapi Ibu yakin kau pasti bisa menghadapi semuanya, hanya perlu menanamkan pikiran yang positif dan lebih rasional. Semangat ya Sadia. Untuk selanjutnya kita lihat di minggu depan bagaimana perkembangan Sadia ya. Terima kasih Bu ya. Silakan. Nama saya dari kelas dulu, dan terima kasih atas konselnya pada hari ini juga sangat membuat saya lebih termotivasi dan semangat lagi. Bagus sekali ya, Ibu juga terima kasih banyak Iya, Sadia. terima kasih Bu ya. Silahkan. Ya.